Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dara Nurkofifah, NPM 06 18 10 10 87. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Penerapan Sistem dan Teknologi Informasi pada Gojek. Langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Nah, pertama, kita membuat dulu use case diagramnya. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan siapa saja aktor yang terlibat dalam prosedur sebuah sistem serta proses yang terjadi. Nah, pada sistem ojek online terdapat dua aktornya. Yang pertama ada aktor pada pelanggan dan yang kedua aktor pada admin. Nah, aktor pada pelanggan ini dapat menginputkan login, menginputkan lokasi, menginput data pesanan, melihat list pesanannya, dapat membayar, dan dapat memberikan rating dan review. Sementara aktor pada admin dapat mengelola data dan mengecek pesanan. Lanjut ke skenario use case. Nah, skenario use case digunakan untuk memudahkan dalam melakukan analisa skenario yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu skenario use case dari banyaknya use case ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan use case yang pertama, yaitu namanya use case login. Aktornya adalah pelanggan, deskripsinya untuk proses melakukan memasukkan data diary pelanggan ke sistem. Preconditionnya, aktor akan melakukan proses register. Post conditionnya, data pelanggan tersimpan di dalam database. Nah, alurnya, pada aktor buka aplikasi lalu login dan sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian aktor menginput username dan password dan sistem memvalidasi syarat dan ketentuannya. Lalu menyimpan data setelah sudah disetujui, lalu sistem menyimpan data pelanggan ke database. Skenario alternatifnya, jika menekan tombol cancel, maka sistem akan menampilkan kembali form login. Lanjut ke kelas diagram. Nah, kelas diagram ini bertujuan untuk menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Nah, di kelas diagram ini ada pelanggan, aktor pelanggan, dan admin. Di mana pelanggan ini ada datanya, login juga ada datanya, pesanan juga memiliki data, ada menu lokasi dan menu rating dan review, admin juga ada datanya. Alurnya, pertama pelanggan melakukan login, lalu pelanggan memilih menu lokasi, dan pelanggan menginputkan pesanan dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Dan semua ini masuk ke dalam sistem. Admin juga login dan admin juga login ke sistem. Maksudnya masuk ke dalam sistem juga datanya. Jadi admin ini mengecek data-data pelanggan di sistem dan sistem menampilkannya. Lalu lanjut ke objek diagram. Objek diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Nah, tadi di kelas diagram sudah dijelaskan alurnya. Di objek diagram ini hanya memberikan nama di setiap datanya. Jadi di data pelanggan mengisikan nama-namanya, mengisikan datanya, login juga, menu juga, dan tadi kan memilih menunya lokasi,
dan input pesanannya juga. Lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Nah, saya ambil salah satunya, contohnya itu nih, diagram sequence pada lokasi. Nah, di sini aktor pelanggan memilih lokasi pada form menu dan sistem menampilkan lokasi ke pelanggan. Otomatis juga sistem mengaktifkan GPS untuk mencari lokasi yang dituju. Lanjut ke collaboration diagram. Collaboration diagram adalah diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sequence menjadi sebuah diagram. Saya ambil contohnya ini pesanan. Nah, di sini aktor pelanggan menginput data pesanan ke form pesanan, lalu data pesanan masuk ke dalam sistem, dan di sistem itu disimpan, lalu sistem pun memberikan data pesanannya itu kepada pelanggan, jadi pelanggan mendapatkan pesanannya. Lanjut ke activity diagram. Activity diagram menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem baru yang dibuat. Nah, saya ambil contohnya di membayar. Activity diagram pada saat melakukan pembayaran. Nah, di sini user masuk ke list pesanan, sistem pun menampilkan list data pesanannya, lalu user melakukan pembayaran, dan menampilkan kembali detail pembayarannya. Setelah itu, lanjut ke diagram status. Diagram status menunjukkan status dari sebuah objek. Nah, di sini tersedia. Tersedia ini maksudnya driver siap menerima pesanan dari pelanggan. Lalu pelanggan pun order, kemudian dikonfirmasi pada driver, dan order statusnya pun berubah jadi orderan diterima. Nah, orderan diterima ini maksudnya pesanan masuk, lalu driver konfirmasi pesanan dari pelanggan. Kemudian statusnya driver menuju ke lokasi, lalu maksud dari driver menuju ke lokasi ini yaitu driver menjemput dan mengantarkan pelanggan ke lokasi tujuan. Lalu pelanggan sampai tujuan dan statusnya berubah jadi orderan selesai. Dan driver mendapatkan feedback dari pelanggan. Lanjut ke komponen diagram. Komponen diagram digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Nah, di komponen diagram ini ada dua package. Yang pertama package client, yang kedua package server. Package client ini merupakan komponen yang menangani semua fungsi yang terkait dengan tugas admin. Karena sistem ini berbasis internet, maka package ini berisi satu komponen saja, yaitu Android application. Nah, pada package server, package ini merupakan komponen utama yang bertugas melayani klien, yaitu admin. Package ini berisi 4 komponen. Yang pertama, user interface, untuk menangani fungsi antarmuka, komponen pada business processing yang menangani fungsi perhitungan pada proses bisnis, komponen security yang menangani fungsi keamanan pada login, dan komponen database yang menangani fungsi akses dan manipulasi data. Lanjut, untuk membuat diagram development, ada dua package juga. Yang pertama package client dan package server. Package client ini merupakan package yang menangani semua fungsi yang terkait dengan klien, yaitu admin. Nah, ada dua node dari package ini. Yang pertama, node Android application, dan node maps untuk menampilkan tempat yang dituju pada setiap saat. Lanjut ke package server. Package server ini ditempatkan pada ruangan khusus
yang terpisah dari admin. Packet server ini berisi 2 node. Yang pertama PHP server yang berisi 3 komponen, yaitu user interface, business processing, dan security, dan node Oracle yang berfungsi sebagai database server. Lanjut ke perancangan termuka atau mockup. Contohnya kita ambil di halaman rating dan review. Nah, tampilan halaman ini untuk memberikan rating dan review kepada driver sebagai tanda feedback yang baik. Di sini pelanggan diharuskan untuk memberikan rating dan review kepada driver untuk evaluasi kepada drivernya dan meningkatkan kualitas driver. Dan terakhir itu kesimpulan dan saran. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.